Sahabat, bayangkan Anda datang membawa dosa bertahun-tahun lamanya. Ada maksiat yang Anda lupa, ada salah yang Anda sembunyikan, ada keburukan yang Anda sesali tapi tak mampu diperbaiki. Lalu Anda menemukan satu doa, satu kalimat yang jika Anda ucapkan dengan hati penuh harap, Allah bersumpah untuk menghapus dosa Anda satu persatu. Bukan sekedar ampunan kecil, bukan penghapus setitik dosa, tapi dosa sebesar gunung, setinggi langit, sebanyak buih di lautan, semuanya lenyap tanpa tersisa. Inilah doa yang Rasulullah SAW paling sering baca untuk memohon ampun. Inilah doa yang banyak orang awam belum tahu. Dan inilah doa yang Allah sendiri janjikan. Mintalah, pasti aku ampuni. Aku tidak peduli seberapa besar dosamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat kita sama-sama ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, bayangkan di suatu malam yang sunyi, ketika seluruh rumah sudah tertidur, engkau duduk sendiri di atas sajadahmu. Lampu sudah dipadamkan, udara dingin perlahan merayap masuk, dan hanya ada satu suara yang terdengar, suara hatimu yang gelisah. Anda mulai mengingat kembali apa yang telah Anda lakukan hari ini. Ucapan yang tanpa sengaja melukai orang lain, tatapan mata yang tak terjaga, amarah yang meledak tanpa terkontrol, salat yang tergesa-gesa, dan dosa-dosa lama yang masih menempel seperti noda di dinding hati, tidak hilang, tidak juga pudar. Lalu tiba-tiba muncul satu pertanyaan besar yang sering kita pendam dalam diam. Apakah Allah masih mau mengampuni aku setelah semua yang aku lakukan? Saudaraku yang dirahmati Allah, pertanyaan itu bukan hanya milikmu. Pertanyaan itu pernah muncul dalam hati setiap hamba yang sadar betapa lemahnya dirinya. Dan justru dari pertanyaan itulah lahir harapan paling besar dalam hidup, bahwa meskipun kita penuh dosa, Allah tetap membuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Dan malam ini kami ingin menyampaikan sebuah kabar gembira yang membuat banyak ulama menangis haru ketika membacanya. Sebuah kalimat penghapus dosa yang bukan istighfar, tetapi doa lain yang jauh lebih agung, lebih afdal, lebih sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang oleh para ulama disebut sebagai sebab terbesar turunnya ampunan Allah. Doa yang jika engkau baca dengan hati penuh harap, maka dosa sebesar gunung pun luluh. Dosa selama bertahun-tahun, selama hidupmu, habis, gugur, lenyap seperti debu ditiup angin. Saudaraku, kita ini manusia. Setiap hari kita jauh, setiap hari kita salah,
setiap hari kita berbuat maksiat, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Tapi yang luar biasa bukanlah banyaknya dosa kita. Yang luar biasa adalah betapa luasnya ampunan Allah, betapa besar kasih sayangnya, betapa Allah menunggu kita kembali kepadanya meski sejuta kali kita pergi. Dan malam ini kita akan mempelajari doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada orang-orang yang ingin dihapuskan dosanya secara total. Doa yang menjadi rahasia para sahabat, doa yang dibahas oleh Abah Guru Baghid dalam ceramah beliau, doa yang mampu menghapus dosa sebesar apapun. Maka saya mohon, simaklah dengan hati, jangan sekedar mendengar, tapi hadirkan jiwa, karena boleh jadi malam ini adalah malam penghapus dosa bagimu. Sahabat-sahabatku, mari kita mulai dengan satu keyakinan. Selama kita mau memohon, Allah pasti mengampuni. Namun sebelum kita lanjutkan para sahabat, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika channel ini update video terbaru, sahabatku semuanya langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas semua kebaikan Anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, izinkan saya bercerita tentang seorang yang kisahnya sampai hari ini masih membuat banyak orang meneteskan air mata. Namanya Pak Rahman, seorang laki-laki biasa, bekerja keras, tapi hidupnya hancur karena satu hal, yakni dosa-dosa yang ia biarkan menumpuk selama puluhan tahun. Dulu ia adalah lelaki yang jauh dari Allah, solat sering ia tinggalkan, kata-katanya kasar, hidupnya dipenuhi amarah dan kesombongan. Bahkan kepada orang tuanya ia sering membentak. Setiap malam ia merasa hidupnya kosong, tetapi ia pura-pura kuat. Sampai suatu malam sebuah peristiwa mengubah seluruh hidupnya. Putranya yang paling ia cintai mengalami kecelakaan parah. Di ruang ICU yang dingin, dokter berkata, "Pak, kami sudah melakukan yang terbaik, tinggal berdoa saja." Di saat itulah untuk pertama kalinya dalam hidup Pak Rahman merasa seluruh kekuatannya runtuh. Ia tidak punya apa-apa lagi. Dan dalam keadaan itulah ia berbisik dengan suara gemetar di samping ranjang anaknya, "Ya Allah, selama ini aku jauh darimu. Aku penuh dosa, tapi jangan ambil anakku sebelum aku berubah. Ampuni aku, ya Rabb." Air matanya jatuh tanpa ia bisa tahan. Ia merasa sangat hina, sangat kecil, sangat kotor. Beberapa menit kemudian, perawat masuk dan mengatakan sesuatu yang membuatnya lemas. "Pak, tadinya membaik, tekanan darahnya stabil kembali. Hari berganti, minggu berganti, anaknya kembali pulih perlahan. Dan setiap hari Pak Rahman selalu menangis dalam sujudnya karena ia tahu Allah tidak hanya menyelamatkan anaknya, tapi juga menyelamatkan iman yang selama ini mati dalam dirinya." Sejak hari itu, setiap selesai solat, setiap malam sebelum tidur, ia membaca doa yang dulu ia dengarkan dari seorang guru. Doa penghapus dosa yang bukan istighfar, doa yang penuh kerendahan, penuh kepasrahan, dan penuh harapan kepada Allah. Ia rajin mengulanginya setiap hari hingga ia merasakan hatinya lembut, hidupnya tenang, dan dosa-dosa yang dulu membebaninya terasa seperti diangkat satu persatu. Dan ia berkata, "Saya tidak tahu bagaimana rupa ampunan Allah itu, tapi saya merasakannya. Hati saya berubah, hidup saya pun juga berubah."
Saudaraku, kisah Pak Rahman mengajarkan kita satu hal, yakni kadang hidup harus mematahkan kita dulu agar kita kembali membuka pintu yang selama ini kita tutup sendiri, pintu ampunan Allah yang tidak pernah terkunci. Semoga kita menjadi hamba yang kembali kepadanya sebelum terlambat. Sahabat Imam muda yang dirahmati Allah, doa penghapus dosa yang paling afdal bagi orang awam bukanlah sekadar ucapan astaghfirullah saja, tetapi doa agung yang Rasulullah SAW sendiri sering mengamalkannya. Doa ini mengandung pengakuan kelemahan, permohonan ampun dan pengharapan yang sangat kuat kepada Allah. Berikut adalah cara mengamalkannya secara tepat agar benar-benar menjadi sebab turunnya ampunan. Yang pertama, mulailah dengan menenangkan hati. Duduklah dengan tenang, lebih baik setelah solat fardu atau di waktu sepertiga malam terakhir. Tarik nafas perlahan, hadirkan perasaan bahwa engkau sedang kembali kepada Allah. Tujuan tahap ini adalah agar hati kita lembut dan siap menerima ampunan. Yang kedua, hadirkan 3 perasaan utama. Jadi sebelum membaca doa, pastikan 3 hal ini ada dalam hati anda. Yang pertama, pengakuan dosa, bahwa kita memang banyak salah. Yang kedua, rasa takut bahwa dosa kita menghancurkan hidup dan akhirat kita. Yang ketiga, harapan penuh bahwa Allah pasti mengampuni tanpa ragu sedikit pun. Jika salah satu unsur ini hilang, doa terasa hambar. Yang ketiga, bacalah doa penghapus dosa ini dengan penuh penghayatan, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma ghfir li dhanbi kulli, diqqahu wa jillahu, awalahu wa akhirahu, ala niyatahu wa sirrahu. Yang artinya, ya Allah, ampunilah seluruh dosaku yang kecil maupun besar, yang awal maupun akhir, yang tampak maupun yang tersembunyi. Inilah doa yang Rasulullah SAW baca, dan inilah yang disebut para ulama sebagai sebab terbesar turunnya maghfirah. Yang keempat, bacalah 3-7 kali setiap setelah selesai solat. Tidak perlu banyak-banyak, yang paling penting adalah istiqomah. Jadi setelah solat wajib bisa dibaca 3 kali, setelah solat tahajud baca 7 kali, saat hati sempit dibaca, sedih juga atau merasa berdoa, baca kapanpun saja waktunya. Yang kelima, sertai dengan pertobatan kecil setiap hari. Coba kurangi 1 maksiat per hari, coba tambah 1 kebaikan per hari. Inilah tanda bahwa doa ampunanmu diterima, hatimu semakin lembut. Yang keenam, tutuplah dengan harapan yang besar kepada Allah. Setelah membaca doa, lalu anda ucapkan, ya Allah, aku kembali kepadamu, jangan biarkan aku jauh darimu lagi. Kalimat sederhana ini menguatkan hubunganmu dengan Allah. Yang terakhir, yakini bahwa ampunan Allah lebih besar dari semua dosamu. Ini yang paling penting, karena siapapun yang berdoa sambil menyangka Allah tidak akan mengampuni, maka itu adalah bentuk buruk sangka yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Imam muda yang dirahmati Allah, siapapun kita, sebanyak apapun dosamu, jika engkau mengamalkan doa ini setiap hari dengan hati yang jujur, maka ampunan Allah pasti turun. Bahkan jika dosamu setinggi langit dan sedalam lautan, semoga Allah membersihkan hati kita, menghapuskan dosa kita, dan menjadikan kita hamba yang selalu kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.